Maka kalau mati, itu kan karena ada dosa. Nah, Henok dan Elia, dia tidak mati. Karena mereka memang tidak ada dosa. Itu aja baliknya. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Demos Tanwek dalam channel kesayangan kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di dalam channel ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang apa bahayanya ketika firman Tuhan disampaikan tanpa hermeneutika atau penggalian atau eksegesis yang benar di dalam kehidupan iman Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyampaian firman Tuhan harus didasarkan dengan penggalian atau yang biasa kita kenal dengan hermeneutik, meneliti dengan setiap teks per paragraf, per pasal, dan kemudian dieksegesi atau menggali teks firman Tuhan itu berdasarkan konteks pada zaman itu, kemudian ditarik keluar dan kemudian disampaikan dalam kehidupan masa kini. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh pemberita firman Tuhan. Berbahaya sekali jika seorang penyampai firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan eisegese. Eisegese itu adalah pikiran dari penyampai firman Tuhan dimasukkan di dalam teks firman Tuhan berdasarkan imajinasi sang penyampai firman Tuhan, berdasarkan khayalan daripada penyampai firman Tuhan, dan dicocokkan dengan teks firman Tuhan. Ini berbeda sekali dan ini sangat berbahaya. Contoh, mohon maaf, Bapak Rudi Yohanes menyampaikan bahwa Henok dan Elia tidak berdosa. Ini adalah contoh bagaimana penafsiran firman Tuhan yang tidak berdasarkan hermeneutik dan hanya dilakukan berdasarkan eisegese. Itu. Mari kita lihat cuplikan daripada sang debater mengatakan bahwa Henok dan Elia tidak berdosa. Maka kalau mati, itu kan karena ada dosa. Nah, Henok dan Elia, dia tidak mati. Karena mereka memang tidak ada dosa. Itu aja baliknya. Nah, akibatnya fatal. Alkitab jelas mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, di situ jelas dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat yang lain lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, akibat teks firman Tuhan tidak diselidiki berdasarkan hermeneutik, tentunya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, maka firman Tuhan dimengerti berdasarkan imajinasi, berdasarkan khayalan daripada sang penyampai firman Tuhan. Karena meneliti firman Tuhan hanya berdasarkan eisegese. Dalam hal yang lain, sang debater mengatakan bahwa Henok dan Elia tidak berdosa. Tetapi dia juga menyampaikan bahwa setiap manusia telah memiliki dosa warisan. Berarti Henok dan Elia juga ada di dalamnya. Jadi ada satu pikiran yang kontradiksi dari sang debater. Oke, itu poin pertama. Poin yang kedua, ketika seorang penyampai firman Tuhan menyelidiki firman Tuhan tidak berdasarkan hermeneutik, tidak berdasarkan eksegese, maka
firman Tuhan disampaikan seperti stand up comedy. Mohon maaf ya, sekali lagi saya katakan Mongol ketika menyampaikan firman Tuhan. Mimbar itu adalah tempat yang kudus, ya. Tetapi saya melihat di dalam setiap dia diundang menyampaikan firman Tuhan, sepertinya apa yang dia sampaikan itu banyak candaan, banyak hal-hal lucu-lucuan yang membuat jemaat ketawa. Buat orang-orang Manado pula, lagu-lagu Manado kan kadang-kadang bikin darah tinggi DP judul. Jangan Mbak Ojo di Dodika. Kiapa Mbak Ojo di situ dang? Itu kan Dodika panas polo. Embeyin ngana, kau mau kasih masuk ke dalam ulang. Ini sesungguhnya sangat tidak baik dan sangat tidak dianjurkan. Penyampai firman Tuhan hanya membuat firman Tuhan seperti stand up comedy. Tapi firman Tuhan harus betul-betul disampaikan berdasarkan teks dan konteksnya. Sehingga dengan demikian, itu betul-betul tersampaikan isi hati Allah, maksud Tuhan kepada umatnya. Nah, oleh karena itu, kepada setiap jemaat Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, mari mendengarkan firman Tuhan kepada hamba Tuhan yang kredibel, yang jelas, dan yang telah terbukti pengajarannya dengan baik dan benar, tentunya dengan kehidupannya, sehingga kita tidak disesatkan oleh hal-hal yang mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan. Kiranya materi ini boleh memberkati kita semua. Shalom.